Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selanjutnya adalah pasal yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan pasal yang ketiga, pasal ketiga sudah selesai dibahas beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya adalah pasal yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal wa idza arada tayammuma, apabila ada orang ingin tayamum, fal mustahabu lahu ayyusammiyallaha azza wa jalla, maka disunahkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau tayamum, baca bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Saat tayamum kita disunahkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim, li'annahu taharatun an hadatsin, karena tayamum itu adalah bersuci dari hadas, maka kita disunahkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Fastahabba fiha ismallahi, maka disunahkan di dalam toharoh itu membaca nama Allah azza wa jalla, alaihi kal wudu'i, seperti halnya wudu. Jadi saat tayamum itu kita disuruh untuk membaca basmalah, sebagaimana berwudu juga disuruh untuk membaca basmalah. Tsumma yanwi, kemudian setelah itu baru berniat. Jadi bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayammuma listibahatis sholati lillahi ta'ala wa yadribu yadaihi ala turabi, kemudian tangannya menepuk ke debu, wa yufarriqu asabi'ahu, tetapi tangannya tidak begini nepuk debu tangannya dimengkarkan. Wa yufarriqu asabi'ahu, tangannya dimekarkan, bukan dirapatkan tapi dimekarkan. Fa in kana turabu na'iman, lalu bagaimana kalau seandainya debunya itu adalah debu yang lembut? Kalau debunya itu adalah debu yang lembut, fatarakal darba, tidak usah menepuk, cukup diletakkan pelan-pelan, tidak usah menepuk kalau debunya itu adalah debu yang lembut. Wa wadha'a yadayhi jaza, diletakkan saja, begitu, boleh diletakkan seperti itu. Setelah itu baru wayamsahu bihi ma wajahu, setelah itu diletakkan, diusapkan kedua tangan yang kena debu ini diusapkan ke wajahnya. Wa yuwasilu turabu ila jami'il basyarati dhahirati, lalu debu yang sudah nempel di tangan tadi itu diratakan ke seluruh wajahnya yang nampak. Basyari dhahirati minal wajhi, jadi diusapkan ke seluruh permukaan kulit wajah yang nampak. Yang tidak nampak tidak usah, seperti ini di dalam sini ini tidak usah dimasukkan ke situ, atau ke mulut tidak usah dimasukkan ke situ, atau dalam mata tidak boleh dimasukkan ke situ. Jadi yang nampak saja. Jadi ketika kita tayamum itu menepuk dua belah tangannya mekar begini, kemudian terus diusapkan ke bagian kulit muka yang nampak, tidak kulit muka yang masuk ke dalam seperti mata, telinga, kemudian hidung, mulut, tidak seperti itu. Cukup yang bagian luar saja. Wa ila ma dhahara minasy'ri, dan kemudian juga diusapkan pada bulu yang nampak saja. Misalnya ini ada jenggot, ya cukup yang di sini saja. Tidak usah diusek-usekkan di dalamnya, di sela-sela seperti kita ngambil air wudhu. Wala yajibu isalu turabi ilama tahtal hajibaini, pada saat tayamum itu tidak wajib untuk menyampaikan atau meratakan sampai ke bawah hajib, ke bawah alis. Jadi ini alis ini kan ada rambut, sampai di bawah alis rambut tidak perlu, seperti wasyaribi, dan juga tidak perlu sampai di bawah kulit kumis ini, di bawah kulit kumis. Wal idhara ini, dan juga sampai di bawah kulit ati-ati ini, godek ini. Wal unfakoti, dan juga tidak perlu sampai di bawah bulu yang ada di sini, di atas bibir ini. Unfakoh ini bulu yang ada di atas, sampai ke bagian dasarnya. Cukup bagian luarnya saja, tidak usah sampai ke bagian dalamnya.
Wa min ashabina man qala, sebagian sahabat kami, kata Abu Ishaq, sahabat Abu Ishaq nih, ada yang berpendapat yajibu dzalika, wajib itu, wajib menyampaikan ke bagian bawah-bawah rambut itu yang tadi dikatakan tidak tadi. Kama yajibu isalul ma ilaihi fil wudhu, seperti pada saat berwudu itu harus sampai meresap ke bagian bawah dari bulu-bulu itu tadi. Wal madhabul awal, ini adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wasafa tayammum, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat memberikan contoh untuk tayamum itu waqtasara ala darbaini, cukup dengan menepukkan kedua belah telapak tangannya, wa masaha wajahu, lalu mengusap wajahnya, biihdahima, dengan salah satu tangannya, biihdahima, dengan salah satu tangannya, wa masaha ihdal yadaihi bil ukhra, kemudian mengusap tangan yang satu lagi dengan yang lain. Jadi Rasulullah cukup menepukkan kedua tangannya, mengusap muka, mengucap kedua tangannya, mengusap tangan, tidak sampai ke bawah-bawah bulu. Wa bidzalika yasilu turabu ila batini hadis syu'uri, dan yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak sampai kepada bagian dalam bulu-bulu itu, tidak sampai ke situ. Wa yukhaliful wudu, berbeda dengan wudu, li'annahu la masyaqqata fi isalil ma'i, karena dengan air itu tidak ada kesulitan kalau kita ingin menyampaikan air itu ke bagian dasar bulu-bulu atau bagian bawah bulu-bulu, pangkal bulu-bulu. Kalau itu air gampang. Ilama tahta hadis syu'ur, jadi gampang disampaikan kepada bagian bawah dari bulu-bulu, bulu alis, bulu kumis, bulu jenggot, kemudian bulu unfaqah, kemudian bulu dhira, bukan dhira, idharaini ini ya, idharaini. Jadi dua godek ini gampang kalau air, tapi kalau tanah atau kalau debu itu terjadi kesulitan untuk menyampaikan itu. Kalau mau menyampaikan, meratakan sang ke bagian dasar itu akan terjadi kesulitan fi isali turabi, untuk menyampaikan debu-debu tadi ke bagian bawah. Fasaqatul wujubu, maka wajibnya untuk menyampaikan ke bagian bawah bulu-bulu itu menjadi gugur, artinya tidak wajib lagi, cukup di bagian permukaan saja. Summa yadribu darbatan ukhra, lalu setelah tadi kan menepuk dengan dua belah tangan, terus mengusap wajahnya. Kemudian setelah mengusap wajahnya, summa yadribu darban ukhra, menepuk sekali lagi ke debu. Fayad'a butunu asabihi, fayad'a butuna asabi yadhil yusra ala zuhuri asabi yadhil yumna, kemudian meletakkan bagian dalam jari-jari tangannya yang kiri pada punggung dari jari tangannya yang kanan. Wayamurraha ala dhuhri kafi, kemudian diratakan ke bagian punggung, telapak tangannya. Faida balagolku, ketika sampai ke pergelangan tangan, ja'ala atrafa asabihi ala harfi dhirai, kalau sudah sampai ke pergelangan tangan, kemudian ujung-ujung jarinya itu diletakkan di sikut atau di ujung-ujung sikut, diletakkan di ujung sikut. Tsumma yamurra dzalika ilal mirfaqani, kemudian diratakan sampai ke sikut. Tsumma yudiru batna kafihi, kemudian diputar perut telapak tangan tadi ila batni dhira, ke perut bagian dhira,
wa yamurruhu alaihi, kemudian diratakan atau ditarik di atas diro itu, wa yarfa'u ibhamahu, kemudian diangkat ibhamnya, jempolnya, fa idza balagal pada saat sampai ke pergelangan tangan, amarra ibhama yadahul yusra, kemudian diratakan dengan jari tangannya yang kiri tadi, ala ibhamil yumna, ala ibhami yadil yumna, di atas punggung, di atas jari ibu jarinya yang kanan. Summa masahab bi kaffihil yumna, kemudian mengusap dengan telapak tangannya yang kiri, yang kanan, yadahul yusra, tangannya yang kiri, misla zalik, seperti itu. Misla zalik, seperti itu juga. Jadi begini maksudnya. Jadi setelah menepuk tangan, pertama menepuk tangan, sudah menepuk tangan baru mengusap muka. Setelah mengusap muka, menepuk tangan lagi. Sudah menepuk tangan baru, maksudnya meletakkan tangannya, tangan kirinya ke punggung telapak tangan kanan, seperti ini. Meletakkan tangan kirinya ke punggung tangan kanan, seperti ini. Terus ditarik sampai ke sini. Kalau sudah sampai sini diputar, kemudian terus ditekan sehingga ibu jari tangan kirinya di atas ibu jari tangan kanan, seperti ini. Kemudian yang sebelah kiri juga begitu. Terus seperti ini. Kemudian sampai sikut diputar, kemudian terus ditarik sampai ibu jari tangan kanan di atas ibu jari tangan kiri, seperti itu. Sekali lagi saya praktekkan. Pertama menepuk tangan, menepuk tanah atau menepuk debu, terus diusap begini, ratain begini, diratain, tidak usah dimasukkan sini, cukup begini. Sudah itu nepuk lagi tangan kirinya, mengusap seperti ini sampai di pergelangan, putar terus ke depan. Yang ini ibu jarinya bertumpukan seperti ini, jari kiri di atas jari tangan kanan. Sebaliknya juga begitu, dari sini lagi. Ini kan tadi masih ada debunya. Begini terus sampai di sini ini diputar. Nah, ini kan perut, namanya perut dirok nih. Perut dirok ketemu dengan perut tangan, terus ditarik ke sini, ratoin, ibu jari ketemu dengan ibu jari tangan kanan di atas ibu jari tangan kiri. Seperti itu caranya tayamum. Summa yamsahu ihda rahataihi bil ukhra. Setelah itu baru antara tangan kanan dan tangan kiri itu saling mengusap seperti ini, yamsahu. Jadi saling mengusap di sela-selai begini. Wa yukhallilu asabi'ahuma, kemudian menyela-nyelai jari kedua-duanya. Jadi begini, di sela-selai seperti ini. Biar di sini kena. Lima ruya Aslam, berdasarkan riwayat dari Aslam qala, ia berkata, qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana junubun, aku junub, fanazalat ayat tayamum, lalu turunlah ayat tayamum itu. Faqala, lalu beliau menyampaikan, yakfika hakadha, kalau kamu tayamum cukup seperti ini. Fadharaba bikafaihil ardo, beliau menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah. Tsumma nafadhahuma, lalu setelah ditepuk ditiup begitu. Tidak ditiup boleh juga seperti ini aja. Jadi saat kita menepuk tadi cukup ditipihkan begini, atau ditiup boleh juga. Ditiup begitu boleh juga. Summa dallaka ihdahuma, kemudian menggosok-gosokkan salah satu di antara keduanya, bil ukhra, seperti ini. Famasah dhira'aihi dhahirahuma wa batinahuma. Jadi beliau mengusap dua dhiroknya, baik yang luar maupun yang dalam. Jadi
tayamumnya saya ulang sekali lagi. Pertama begini, bismillahirrahmanirrahim. Misalnya tayamum untuk sholat sunnah, nawaitu tayamum li ibahati sholati sunnati lillahi ta'ala. Tangan tepuk, tapi bismillah dulu, ingat bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamum li ibahati sholati. Kalau sholatnya sholat sunnah, nawaitu tayammum li ibahati sholati sunnati lillahi ta'ala. Tepuk tangannya ke tanah, kemudian terus usap muka. Nah, tepuk tangannya lagi ke tanah, kemudian terus diusapkan ke tangan kanan, diputer, kemudian terus jempol ini ke jempol. Kemudian ini masih ada debunya, usap yang sebelah sini, kemudian terus diputer sampai sini, kemudian setelah itu baru diusap-usapkan begini, dirata-rakan, disela-selai jari-jarinya. Seperti itu caranya tayamum. Mudah-mudahan ada manfaatnya cara-cara tayamum ini, sehingga kita tidak perlu meninggalkan sholat apabila tidak ada air. Cukup kita melakukan tayamum kapanpun dan dimanapun. Pada saat kita memang udzur tidak bisa berwudu, boleh kita tayamum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.